Saudara, kami jeda sejenak, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan keterangan disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Dia memimpin pada pagi hari, telah kami mendapatkan arahan bahwa yang pertama, proses penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan cara yang baik, cara yang kekeluargaan, harus yang soft. Yang kedua, bahwa Presiden juga mengarahkan kepada kami bahwa dengar apa yang masyarakat juga punya aspirasi. Yang ketiga, arahan Presiden menyampaikan pastikan hak-hak rakyat. Dan Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka aturan dan proses secara kekeluargaan. Atas dasar itu, kami langsung menindaklanjuti rapat pada hari ini, karena kebetulan kami yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Rempang. Maka pertama saya sampaikan kepada publik, ini penting agar tidak lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang mohon maaf simpang siur dan atau berita-berita yang sudah terjadi beberapa hari lalu juga masih ditayang oleh medsos-medsos. Saya harap kita harus semua berpikir baik, bijak, dan betul-betul dengan secara objektif. Bapak Ibu semua, sejak kejadian kami turun ke Kepri pada 1 minggu lalu dengan Pak Menteri ATR, Pak Mendagri, Pak Wakapolri dan saya sendiri masuk duduk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Rempang. Saya datangi Pak Garisman sebagai tokoh yang dituakan. Saya sholat maghrib di sana, saya makan bersama di sana, tidak membawa ajudan, tidak membawa pejabat siapapun, dan saya duduk cerita dengan mereka secara keluarga. Dari situlah kemudian saya banyak mendapat masukan-masukan. Yang pertama, mereka tidak ingin untuk relokasi ke Pulau Galang. Yang kedua, mereka juga tidak ingin untuk kuburan leluhur datuk-datuk di sana digeser. Yang ketiga, mereka sangat menerima investasi. Sampai Pak Garisman menyampaikan kepada saya, kiamat 5 kali pun kampung kita ini, Pak Menteri, nggak maju kalau tidak ada investasi. Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif. Tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik. Yang keempat, mereka maunya digeser di kampung yang masih di Rempang. Apa yang terjadi? Yang kelima, mereka juga ingin untuk tidak hanya menjadi pekerja dari investasi, tapi mereka juga harus dirangkul untuk mereka menjadi pengusaha bagian daripada investasi. Dari semua yang mereka minta, yang dari 5 poin itu, saya dengarkan dan saya merenungkan, dan atas arahan tim, kemudian kita memutuskan. Yang pertama, relokasi ke Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, Pak Walia. Masih di Rempang, hanya 3 kilo
mereka saudara-saudara kita ini semua sebagian besar pencarian laut. Jadi laut yang sama. Hanya digeser aja. Yang kedua, kuburan-kuburan para dato-dato orang tua kita tidak kita geser ke tempat lain. Tapi kita pagar, kita bikin gapura, kita cat. Supaya malam Jumat orang mau ziarah keluarganya atau pas mau puasa, mau hari raya, itu diberikan tempat yang baik. Yang ketiga, menyangkut dengan kompensasi. Tolong dicatat baik-baik. Setelah diverifikasi oleh tim, saudara-saudara kita di sana, saya sampaikan bahwa saya ini anak kampung. Saya nggak mungkin menzolim. Apalagi sebagian mereka itu, ternyata saudara-saudara saya di sana itu sebagian dari Sulawesi. Dari hasil diskusi saya sama mereka. Jadi, alas hak daripada tempat tinggal mereka yang sudah turun-temurun di sana itu ternyata belum ada. Saya juga kaget. Maka kemudian saya sampaikan kepada mereka kompensasi yang dapatkan adalah pertama, mendapat 500 meter persegi tanah di Tanjung Banon yang di Rempang itu langsung sertifikat Kementerian TRD. Sertifikat. Ini sertifikat itu bukan HGB, tapi sertifikat hak milik. Ini kebijakan langsung dari Bapak Presiden. Kasih sertifikat. Yang kedua, tanahnya, rumahnya dikasih tipe 45. Harganya 120 juta. Itu tadi sudah disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil